masa-masa yang sulit, di hari-hari ini yang kami hadapi, bahkan di masa yang akan datang. Firman-Mu itulah yang menolong kami, Firman-Mu itulah yang memberikan arah bagi kami, supaya kami tetap teguh di dalam kebenaran Firman-Mu. Dan ya Tuhan, Engkau memberkati persiapan dari hamba-Mu yang tidak sempurna, Engkau jadikan sempurna adanya. Biar nama Tuhan saja ditinggikan dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih, kita akan melihat firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan yang hari ini. Kita berharap bahwa firman Tuhan memberikan kekuatan bagi kita semua. Coba kita bersama-sama membayangkan kita punya rumah di tepi danau yang indah dan di latar belakang gunung yang sungguh indah, hijau, bahkan langit yang biru yang menenangkan. Di tengah-tengah danau itu ada perahu yang sewaktu-waktu kita bisa bermain di danau itu. Ada yang sudah membayangkan ini? Wah, kalau belum, mari kita bayangkan saudara. Lalu di tepi danau itu ternyata ada halaman yang luas dan mobil yang cukup banyak untuk kita bisa pergi kemanapun di dunia ini. Lalu di sana ada rumah yang indah, lantai 5, dan setiap kamar itu ditempati dengan fasilitas yang begitu baik. Ada tempat tombol untuk menghangatkan ruangan, ada tempat tombol untuk memanggil pembantu-pembantu kita, ada tempat untuk memanggil begitu banyak kuliner yang ada di dunia ini, sehingga ketika kita pencet itu semua akan beberapa menit datang ke kamar kita. Oh, indahnya. Saudaraku, bisa bayangkan tempat yang begitu indah seperti ini? Ini adalah cita-cita semua manusia. Tapi semua itu hanya ada di dunia ini, dan orang-orang tertentu yang bisa menikmati itu. Bagi saudara dan saya, bersyukur bisa berkarya, bersyukur kita bisa berpikir yang seperti itu. Tapi ada tempat yang paling indah yang sedang kita tuju, tempat yang paling kita harapkan, yang hari ini kita bisa antri dan kita sedang menuju ke tempat itu, yaitu namanya SORGA, surga. Dan tempat surga inilah yang tempat indah yang sedang kita tuju. Dan tempat ini tidak ada duanya di dunia ini. Yang saudara bayangkan itu adalah bayangan yang sekecil apa keadaan kita nanti yang di surga. Karena di surga itu melewati semua keindahan yang di dunia ini. Dan di surga itu melewati semua yang khayalan kita yang sedang kita tuju. Saudara, itu sekarang kita harus bisa berharap dan menengok sebentar tujuan kita di dunia ini. Kita bisa beribadah, merenungkan firman Tuhan, kita melakukan semua kegiatan kita yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Itu sebenarnya melatih kita supaya kita biasa nanti di tempat yang baru, supaya kita biasa berhadapan dengan situasi yang berbeda dengan keadaan yang di dunia ini. Surga itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan merupakan tempat yang disediakan bagi kita. Mari saudara, kita akan belajar firman Tuhan tentang surga ini di dalam Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah
kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku sekalian, firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita, surga adalah tempat yang nyata. Selama kita bisa berkaya di dunia ini, pasti ada tempat yang indah yang sesuai dengan kekayaan kita, dan itu kita bisa mengerti keadaannya. Tapi bagaimana dengan yang surga? Surga ini juga merupakan satu tempat yang indah, tempat yang diberikan kepada manusia. Yang satu pertama dikatakan bahwa Tuhan memberitahukan kepada kita, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Artinya bahwa Allah itu tinggalnya adalah di surga. Di surga itulah tempat tinggal Allah berada. Dan ketika Allah itu tinggal di surga, Allah juga menghendaki orang-orang yang percaya kepadanya itu untuk tinggal bersama dengannya. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, kalau tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu. Dan artinya Yesus itu mengatakan sebenar-benarnya bahwa di surga itulah tempat Allah Bapa, dan memberitahukan kepada kita di surga itu banyak tempat. Kalau sudah banyak tempat, banyak orang sampai mereka-reka, waduh tempatnya kayak gimana ya, kayak di dunia ini ya, tipe A, tipe B, tipe C. Wah, kalau yang mewah itu tipe super mewah ya. Ya kita bisa membayangkan seperti itu. Lalu firman Tuhan jelas mengatakan bahwa di surga itu pertama banyaklah tempat tinggal di sana. Dan Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu sedang menyediakan tempat kepada kita, menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, ini luar biasanya. Jadi saudara dan saya, hari ini mungkin saudara menjadi kontraktor, bukan menjadi kontraktor proyek, tapi kita masih hidup dalam kontrak di sana, kontrak di sini. Haleluya, puji Tuhan. Meskipun kita masih mengontrak seperti itu, suatu saat nanti kita pasti punya tempat khusus yang disediakan oleh Tuhan Yesus tanpa kontrak lagi. Sedih ya orang hidup di Jakarta ini, terus kita bisa kontrak sana habis. Kalau kita bisa membayar bisa terus, kalau tidak bisa membayar terpaksa harus pindah, atau kita cari tempat yang sesuai dengan keadaan kita. Saya juga mengalami seperti itu juga. Michael Gaby sih nggak merasakan, tapi saya yang merasakan sama istri. Itu begitu menikah kami pindah, lalu di sana situasinya kami pindah ke tempat lain, kontrak kontrak berapa bulan pindah lagi ya. Tidak ada 1 tahun, beberapa bulan pindah lagi tempat. Dan Tuhan juga bekerja bagi kita, Dia menyediakan tempat bagi kita. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi saudara, tempatmu sudah ada gitu ya, tapi bagian kafling-kafling itu yang disediakan bagi anak-anak Tuhan. Dan ini adalah Tuhan memberikan kepastian bagi kita, karena Tuhan itu berasal dari surga dan Dia datang ke dunia ini dan kemudian kembali ke tempat surga. Maka itu kita punya kepastian dalam hidup ini, bahwa suatu saat nanti kita mau berkumpul bersama-sama dengan Tuhan kita. Kita boleh sekarang mengalami kesedihan, tetapi ingatlah bahwa surga itu adalah satu tempat yang nyata yang Tuhan sediakan bagi kita. Kalau hal ini menjadi
pengharapan bagi kita. Maka Tuhan mengatakan ingin kita bersama-sama dengan Tuhan, tapi Tuhan juga menginginkan saudara dan saya supaya kita selalu bersama-sama dengan Tuhan. Dimanapun Tuhan pergi, kita datang ke sana, dan dimanapun Tuhan tinggal, kita boleh tinggal bersama-sama di dalam Tuhan, karena itu kehendak Tuhan. Dan menurut firman Tuhan tadi, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kemana Yesus pergi, seharusnya saudara tahu bahwa kita ini sedang menuju tempat yang benar. Banyak orang komplain, ya, dan membela agama pula yang benar, ya silakan. Itu bahwa agama pula yang nanti akan membawa ke tempat surga dengan berbagai macam cara, dengan melakukan sesuatu hal, mungkin dengan amal kebajikan, dengan hikmat dan akal budi, dengan filsafat, dengan ketenangan hati, dengan berbagai macam hal. Oh ya silakan, karena itu adalah kepercayaan. Tetapi kalau Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, kita sebenarnya tidak perlu repot-repot berbuat hal semacam itu, tetapi kita harus percaya kepada Tuhan, dan Tuhan itu yang akan menyediakan tempat bagi kita, karena Tuhan berasal dari sana. Dan karena itu adalah tempatnya, maka saudara tidak perlu bersusah payah untuk mencari tempat itu. Ikuti aja orang yang punya tempat itu, pasti kita akan sampai di tempat itu. Kalau saudara diajak oleh pemimpin di dunia ini, siapapun pemimpinnya, dan kemudian memerintahkan kepada saudara, apakah engkau mau ke negeriku? Saudara, kalau yang berbicara presiden atau ratu, oh tidak persoalan. Kita tidak perlu memikirkan nanti tinggal di mana, ongkosnya berapa ya, nanti gimana. Oh tidak perlu. Yang mengajak itu adalah pimpinan suatu negara, ratu begitu besarnya. Apalagi pemimpin kita di surga itu, pastilah dia memberikan hal yang terbaik bagi kita. Saudara tidak perlu susah-susah, tinggal ikuti aja, pasti akan menuju ke tempat sana. Saudara, bagaimana dengan keadaan surga? Digambarkan bahwa surga itu juga memiliki tempat yang baik, maka bahan-bahannya juga khusus, dan semua adalah kekhususan yang terjadi itu oleh karena surga adalah tempat yang luar biasa yang disediakan bagi manusia. Maka Allah juga tidak sembarangan menyediakan tempat itu. Dikatakan dalam Wahyu 21 ayat 15 sampai ayat 21 di sana, saudara bisa membaca, maka kita melihat hal yang sungguh luar biasa. Dikatakan bahwa, dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu, serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Terus saudaraku, ini gambaran bahwa surga itu ada tempat yang khusus, yang luar biasa, yang disediakan bagi saudara dan saya. Ini adalah tujuan kita, tempat yang hendak kita capai, dan itu adalah hak kita sebagai anak-anak Tuhan. Memang sudah disediakan di sana. Bahkan dikatakan bahwa tempat itu, kalau saudara selama ini di dunia ini begitu capek memikirkan persoalan hidup kita, begitu sulitnya memikirkan hidup kita sehingga tidak ada tempat untuk beristirahat dengan baik. Mungkin kita beristirahat, tapi pikiran kita masih memikirkan bagaimana keadaan kita. Tapi suatu saat nanti ketika kita masuk di tempat surga ini, maka saudara-saudara dan saya bisa beristirahat dengan suara, dengan hati yang bergembira. Dikatakan Wahyu 14 ayat 13,
Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Anda tahu, di firman Tuhan, segala perbuatan kita itu akan menyertai kita kalau kita bersama dengan Tuhan. Dan selama di dunia ini kita sulit untuk tidur dengan nyenyak. Ya, sejam 2 jam bisa tidurnya udah hebat. Tapi kebanyakan kita tidur itu membayangkan besok itu makan apa, besok itu cari rezekinya bagaimana, besok itu apa kami bisa melakukan hal ini hal itu. Ya, begitu banyak yang kita pikirkan. Tapi pada waktunya nanti saudara dan saya masuk di dalam kerajaan surga, dan Tuhan mengatakan ini supaya roh kita bisa istirahat dengan baik. Haleluya. Saudara sekalian, kemarin saya buka berita YouTube itu, saya beli dan saya melihat berita itu. Ada orang yang sedang diceritakan, ada orang yang sedang pergi ke kuburan untuk mencari rezeki. Ya, lalu di situ ternyata orang yang ke situ ada penunggu kuburan itu kemasukan roh. Dan ketika kemasukan roh, justru dia yang mengajari orang begitu banyak itu. Dan dia katakan manusia itu memang munafik semua. Dan coba sekarang pikirkan, katanya semua ini milik Tuhan, milik Allah, harta benda milik Allah, angin-angin semua milik Allah. Kalau toh harta benda diambil itu urusannya Allah. Sekarang aku tanya, mana hartamu? Tak ambil hartamu, mau nggak kamu? Gitu. Terus dijawab oleh orang-orang yang nggak mau, itulah munafiknya manusia. Dan saya gini, waduh, rupanya manusia diajari oleh setan, dikotbah oleh setan, bebas, ya, disuruh masuk gereja, diajari oleh firman Tuhan, nggak mau, ya kan? Dan saya lihat di sana, lalu orang yang memberitahu, aku inilah sumbernya gudang ilmu apa saja. Jadi saya melihat itu, saya geli dan saya tertawa. Hebat banget setan ini. Dan begitu bodohnya orang itu, ya. Dan begitu orang sampai ya mbak, saya bilang itu baru. Ini hebat. Saya mengatakan begitu, setan itu memang luar biasa. Bukankah dia adalah malaikat yang diciptakan dengan intelijensia yang luar biasa. Ya, dia yang memimpin seluruh malaikat yang ada di surga. Tetapi ketika dalam keadaan itu dia menyombongkan diri dan dia mengatakan, aku akan pergi ke bintang-bintang dan aku akan bertakhta di sana. Dengan kata lain, dia mau menyamakan diri dengan Allah. Dan ketika hal itu terjadi, dia diusir di dalam dunia ini dan menjadi masalah bagi manusia. Dan manusia itu karena database-nya setan itu luar biasa, lebih canggih daripada komputer. Dan seringkali kita ditipu dengan oleh setan yang luar biasa pintarnya itu. Dan manusia itu hanya bilang bela. Dan ini saya bilang, saya begitu melihat ini saya tertawa, dan tapi saya juga geli melihat orang-orang yang melihat keadaan seperti itu. Saudaraku sekalian, saudara tidak akan tersesat kalau mengikuti firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini menunjukkan bagi kita tempat yang baik, tempat yang sangat luar biasa. Bahkan di dalam firman Tuhan, Wahyu 21 ayat 1 tadi disebutkan bahwa di surga itu tidak ada lagi yang disebut namanya lautan. Nah, lautan sudah tidak ada. Karena apa? Lautan itu merupakan lambang perpisahan, lambang yang menjaga jarak antara manusia dengan Allah. Tetapi sekarang tidak ada lagi, dan semuanya bisa langsung berhubungan dengan Allah. Bahwa ini adalah gambaran bahwa suatu saat
saudara jangan berharap sekarang lalu pulang yuk bareng-bareng ya kita mau ke surga. Nanti dulu tugas kita perlu diatur, tugas kita kan belum selesai yang ada di dunia ini. Kita masih menunggu antrian. Tetapi yang saya mau bicarakan ini supaya saudara dan saya itu tidak keliru jalannya, tidak keliru jalan untuk menuju tempat itu. Nah, bagaimana cara masuk surga ini? Saudaraku, masuk ke satu tempat pemimpin negara, wah itu susah. Harus punya izin, punya tujuan, harus diteliti kita, ya. Dan mungkin kita bisa meninggalkan KTP atau KK di situ supaya kita bisa masuk ke sana. Kecuali diundang. Kalau diundang itu pasti sudah ada ketentuannya dan kita bisa tinggal masuk karena menunjukkan undangannya, mungkin melalui WA, SMS dan macam-macam. Wah, apa diundang sih gampang. Tapi kalau tidak diundang, kita akan sulit untuk masuk ke tempat-tempat seperti itu. Tapi saudara, demikian juga sebenarnya manusia juga sulit untuk masuk surga karena manusia itu tidak seperti yang diharapkan oleh Allah. Tidak ada seorang manusia yang seperti harapan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Manusia itu selalu saja berbuat yang tidak baik. Dikatakan di dalam Mazmur ya 14, Mazmur 14. Saya bacakan ya. Mazmur 14 ayat 2 dan 3. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Saudaraku sekalian, ini Daud yang mengatakan, jikalau Daud mengatakan seperti ini, itu seperti pintu gerbang yang tertutup, tidak mungkin kita masuk ke tempatnya karena semua manusia disebutkan tidak berakal budi dan manusia dikatakan itu telah menyeleweng dan bejat. Bagaimana mungkin kita bisa masuk ke surga? Demikian juga disebutkan di dalam Roma 3:23. Roma 3:23 kan sudah biasa itu apa? Coba kita lihat ya. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia Allah dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara tahu di sana disebutkan bahwa manusia itu tidak ada kemungkinan untuk masuk surga. Nah, bagaimana dengan amal perbuatan kita? Perbuatan kita itu berdasarkan hati nurani kita yang sudah diberkati oleh Tuhan. Karena hati nurani kita diberkati oleh Tuhan dan kita memiliki sesuatu yang luar biasa dalam hidup ini sehingga kita mau berbuat baik, gitu ya. Tapi berbuat baik kita selama di dunia itu tidak bisa menjadi standar untuk kita nabung di dunia ini lalu kita bawa di hadapan Tuhan. Ini tabunganku sudah banyak, perbuatan baikku sudah luar biasa, kebijakan itu luar biasa, otakku dengan pikiranku yang cerdas, itu semua tidak bisa kita bawa ke sana, saudara. Karena apa? Di dunia ini beda dengan di dunia surga. Karena di dunia ini yang kelihatan benda seperti ini, tapi di surga adalah hal yang rohani dengan jiwa dan roh yang berhubungan dengan Tuhan. Tidak ada sangkut pautnya. Tetapi karena saudara dan saya ini diberkati oleh Tuhan, percaya kepada Tuhan, sehingga kita dikatakan hendaklah engkau mengasihi satu sama lain, kita mau melakukan itu karena kita sudah dikasihi oleh Tuhan, gitu loh. Kita
kita sudah diberkati oleh Tuhan dan kita melakukan seperti itu. Tetapi itu tidak bisa menjadi standar kita supaya kita bisa memegang kunci untuk masuk di surga. Tidak bisa, karena itu saudaraku keadaannya sangat berbeda. Dan kalau firman Tuhan mengatakan yang seperti itu, bahwa tidak ada satu orang pun bisa masuk surga, termasuk nabi kecil atau nabi gede, nabi besar sekalipun tidak bisa masuk ke surga kalau berdasarkan ukuran manusia. Karena firman Tuhan jelas mengatakan manusia itu tidak berakal budi dan manusia itu telah menyeleweng dari Allah, manusia itu bejat dan manusia itu tidak pernah berbuat baik seperti keinginan Allah. Jadi tidak ada seorang pun bisa masuk ke sana. Apalagi saudara dan saya tidak bisa masuk ke sana. Tetapi kita bersyukur dengan keadaan manusia kita ini, bahwa saudara dan saya sudah mendapatkan anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Ini adalah satu-satunya jalan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi surga itu bukan karena keinginan kita masuk di sana, kita juga tidak punya keinginan untuk masuk ke sana. Keinginan manusia itu adalah kecenderungan untuk berbuat dosa. Berarti manusia itu keinginannya itu hanya masuk neraka saja. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita di dalam Yesus Kristus, di dalam penebusannya itu, Kristuslah yang menjadi jaminan bagi kita. Kita bisa masuk ke tempatnya. Kalau saudara sekalian, bahwa Yesus itu yang memiliki surga, bahwa Yesus itu yang memiliki tempat di surga sana, lalu saudara melakukan syarat-syarat yang lain, bagaimana mungkin bisa menuju tempat Yesus Kristus? Itu tidak mungkin, karena Yesus yang memiliki tempat, maka Dia juga yang menentukan caranya. Dia yang menentukan bagaimana kita bisa masuk di sana. Di dalam firman Tuhan Yohanes 14 ayat 6, ayat ini yang terkenal saudaraku, dan seharusnya kita juga menghafalkan dengan baik. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, dan kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Jelas ya? Karena Yesus sendiri yang punya tempat, Dia yang punya surga, Dia menentukan sendiri caranya, Dia menentukan bagaimana caranya supaya kita masuk ke sana. Dan seringkali orang mau datang ke surga tapi berbuat syarat sendiri, melakukan syarat sendiri, melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan Tuhan, melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Meskipun keinginan itu, perbuatan itu baik, kalau tidak melalui Yesus, itu tidak bisa sampai ke sana. Saudara sekalian, dan saya seringkali melayani anak-anak Tuhan, dan kalau kelihatan orang yang tidak masuk surga maupun yang masuk surga itu gampang. Ketika itu nyawanya mau dicabut, itu akan kelihatan orang ini masuk surga atau tidak. Ya, kalau orang yang masuk surga itu biasanya bingung, dia bingung apa, cari pendeta. Tolong ini ya, tolong itu. Nah, biasanya Pak Pendeta tolong doain saya. Bapak mau kemana? Saya sudah capek Pak di dunia ini, saya mau pulang. Oh baik, puji Tuhan, gitu ya. Jadi, oh Bapak mau pulang hari ini? Iya. Mau Bapak percaya Yesus? Oh saya masuk percaya sama Tuhan Yesus sejak dulu sampai sekarang saya percaya. Bapak siap masuk surga? Siap Pak, saya siap. Mari kita doa ya. Baik, kita berdoa ya. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak ini Tuhan, kami serahkan jiwa dan nyawanya ke dalam tangan, karena ini adalah milik-Mu. Begitu amin, orangnya langsung udah gak ada. Beda dengan orang yang tidak masuk surga, itu kelihatan ya, pada waktu detik-detik itu. Satu, belum apa-apa, baunya minta ampun. Sudah meninggal, waduh baunya, ini bau, belum 3 hari, ini kan baru berapa jam, ini kok baunya kemana-mana. Sampai mengambil dokter disuntik supaya nggak bau.
walaupun disuntik sekalipun tetap aja bau. Tuhan yang begitu setianya percaya kepada Tuhan tidak perlu dikasih formalin pun itu nggak ada baunya, ya. Walaupun didekat-dekati sekali itu nggak bau. Ya udah berapa kali ya pengalaman yang seperti itu. Nah, saya pernah berdoa untuk seorang nenek, dia bilang, "Pak, saya nggak dikasih makan." "Memang benar nggak dikasih makan?" "Enggak, Pak." Saya ngomong sama anaknya, anak mantu, "Udah dikasih makan itu?" "Udah, Pak, tadi udah." "Oh, sekarang kok dia bilang nggak dikasih makan?" "Oh, beda." Saya sudah ngerti, saudara. Makanan nenek itu bukan makanan bubur lagi, tapi makanan itu adalah firman Tuhan. Mengapa dia tidak pernah dibacakan firman Tuhan? Nenek ini minta makan firman, bukan minta bubur lagi. Oh, jadi nenek mau makan, ya baiklah ya. Saya bukakan firman Tuhan dan saya bicarakan firman Tuhan. Terus kemudian bilang, "Nenek sudah makan?" "Sudah, Pak." Karena beda kan? Karena situasinya beda. Jadi kita pandai-pandai lah kayak dia, "Oh, nenek sudah makan?" "Sudah, Pak." "Sudah siap untuk pergi ke rumah Tuhan?" "Siap, Pak." Berdoa, "Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami serahkan nyawa nenek ini berangkat." Saya pulang dari rumah, begitu pulang belum lama masih duduk, masih bersih-bersih, sudah nyusul orang, "Pak Pendeta, nenek itu sudah berangkat kapan?" "Ya, kira-kira sejam Bapak pulang, dia sudah dipanggil Tuhan." Jadi saudaraku, indah banget kalau orang-orang yang di dalam Yesus, karena itu satu jalan yang terbaik. Dan tidak ada cara yang lain di dunia ini kecuali Yesus Kristus yang merupakan jalan dan kebenaran bagi kita. Bukankah Yohanes 3 ayat 16 juga mengatakan begitu? Dia katakan firman Tuhan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Jadi Yesus itu tempatnya, bukan tempat yang lain, hanya Yesus dikatakan. Coba kita lihat lagi, ya Kisah saudara kita baca ya, 1, 2, 3. "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Di mana kolong langit ini tidak ada nama yang menjamin seseorang itu masuk di dalam kerajaan surga kecuali Yesus Kristus. Mengapa dia mengatakan seperti itu? Karena Petrus itu mengalami pahit getirnya dalam hidup itu. Dia mengikuti Tuhan Yesus, hampir-hampir saja dia batal, tetapi dia kemudian menyesali dan mengakui Tuhan sebagai juru selamatnya. Dia akhirnya mengerti dan bisa menulis seperti itu oleh karena Roh Kudus itu ada di dalamnya. Beda dengan Yudas, ketika mengalami penderitaan mengikuti Yesus itu dia tidak tahan, harapannya gagal mengikuti Tuhan. Bahkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi itu dia tidak mengutarakan kepada Tuhan. Tapi Yudas Iskariot itu justru akhirnya membuat keputusan sendiri, yaitu menjual Tuhannya sendiri. Dan pada akhirnya dia mengalami penyesalan yang tidak ada duanya. Dia menyesal tapi tidak mau bertobat. Petrus itu menyesal dan kemudian bertobat. Tapi Yudas ini menyesal tapi tidak bertobat, sehingga dia mencari tempat yang lain. Dia mencari pohon yang tinggi, mengambil tali dan mengikat lehernya, matilah di situ. Dia dikatakan Yudas itu adalah orang yang tidak pernah masuk di surga. Dan hari-hari ini saudaraku banyak melihat Yudas-Yudas yang sudah meninggalkan Tuhan, dan mereka sekarang berbalik menyerang anak-anak Tuhan dengan berbagai macam cara. Bertahanlah saudaraku sekalian, jangan gugur imanmu, dan ingatlah, peganglah sampai pada akhirnya bahwa Yesus itulah yang punya surga.
dan Yesus juga yang menentukan syaratnya untuk masuk surga. Saudara ikuti saja, maka saudara akan sampai di tempatnya yang kita boleh bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan sampai di sini, dan firman Tuhan itu memberikan kekuatan bagi kita dan kita bisa berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Mari Pak Yohanes.